Saudara-saudara, mohon dukungannya untuk channel YouTube saya ini dengan mengklik subscribe tulisan merah di bawah video ini, klik lonceng notifikasi, di like dan dibagikan kepada yang lain agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita jumpa lagi dalam program acara Good News for You. Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema Kasih Yesus Segalanya. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita saksikan dan dengarkan sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Fanny and Frankie. Puji Tuhan. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya dalam hidup kami, ya Tuhan. Kasih-Mu yang menghangatkan jiwa kami, kasih-Mu yang menghangatkan hati kami, kasih-Mu ya Tuhan yang membuat kami kuat menghadapi kehidupan ini. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu
jawabannya. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, begitu besar kasih Allah kepada saya dan saudara. Dan kasih itu bukan sekedar ucapan, bukan sekedar slogan, tapi suatu bukti nyata yang dari Tuhan kepada kita semuanya. Dan itu telah dinyatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, dan bukti kasih Allah sesuai firman Tuhan, bahwa dia telah memberikan putranya yaitu Yesus Kristus kepada saya dan saudara. Dia telah lahir di dunia ini. Dia telah menderita di kayu salib. Dia telah mati di kayu salib. Bahkan dia telah dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dalam kemenangannya atas maut. Itulah bukti kasih yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan bukti kasih yang luar biasa itu telah nyata dalam hidup kita. Nyata dalam hidup kita ketika kita membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hati. Dan luar biasanya kita dijadikan anak-anak Tuhan. Sebab barang siapa percaya Yesus, semua orang yang percaya Yesus, yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, semua orang yang di dalam dia diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Saudara-saudara itu saudara yang sudah dalam Yesus, yang sudah ada dalam Yesus Allah. Bahkan sejak kita pun masih berdosa, Tuhan telah menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Itu yang terbukti, bahkan saya secara pribadi merasakan, mengalami betapa Tuhan telah mencintai saya jauh sebelum bahkan dunia diciptakan. Dia telah memilih dan mencintai saya ketika saya masih orang berdosa sekali. Saudara-saudara, suatu pengalaman hidup saya ada berbagai rentetan peristiwa-peristiwa yang berupa kecelakaan yang tentunya menjadi suatu pengalaman, dan saya bisa katakan kalau saya ada sampai hari ini, saya bisa hidup, saya bisa bernafas, saya bisa sehat, diberkati, bahkan yang terutama bisa melayani Tuhan
dipercaya Tuhan dengan anugerahnya, melayani Tuhan dan pekerjaannya di bumi ini. Ini semuanya karena rencana Tuhan yang indah dan karena kasih-Nya yang besar yang Tuhan nyatakan di hidup saya. Ketika saya masih anak-anak, ya, saya ada di suatu desa, ya, saya orang desa, saudara-saudara, dan tentunya kehidupan pergaulan anak-anak dengan teman-temannya, ya, ini selesai itu memang nakal, ya. Saya juga terlibat dengan kenakalan waktu masih anak-anak, bahkan sampai remaja. Saudara yang dicintai Tuhan, suatu saat ketika saya bersama teman-teman sedang bermain di suatu jalan raya di desa kami, karena waktu itu masih kurang mobil, jadi anak-anak bisa bebas bermain di jalan raya. Dan suatu saat tiba-tiba ada sebuah mobil taksi, ya, berhenti di depan kami dan para penumpangnya turun. Dan ya itu karena anak-anak pada waktu itu, akhirnya saya naik di mobil itu tanpa diketahui sopir. Dan sopirnya ketika itu berjalan, ya, sebab kenapa saya bisa naik, karena mobil itu terbuka di belakangnya. Orang naiknya dari belakang dan ketika duduk berhadapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mobil berjalan, saya waktu ketakutan, nggak tahu bagaimana, ya, karena masih anak-anak, saya dengan entengnya saja saya turun sementara mobil berjalan. Nah, apa yang terjadi? Saya terseret dengan mobil itu, sementara saya tidak melepaskan pegangan di mobil itu. Saya terseret beberapa ratus meter, dan orang-orang yang melihat itu langsung teriak-teriak untuk mencegah mobil itu berhenti. Ya, sudah mau sedikit berhenti, saya lepaskan pegangan saya dan saya masih terseret. Apa jadinya, saudara-saudara? Waduh, seluruh muka saya ini, hidung, sampai perut, dada, sampai kaki, semua tangan, ya, ini masih ada bekas-bekasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, luka semua berdarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya diobati. Seminggu, 2 minggu kemudian, saya sudah sembuh. Dan belakangan setelah saya dalami, saya mengerti bahwa itu semuanya karena rencana Tuhan dan kasih Tuhan yang besar. Saudara-saudara, karena masih anak-anak dulu, saya juga suka naik pohon. Di kampung kami banyak pohon-pohon buah-buahan, ya. Dan saya hitung-hitung, saya mungkin sudah 4 kali jatuh dari pohon. Dan terakhir, saya naik di suatu pohon yang tinggi, besar, ya. Nama pohon itu yaitu pohon keima di desa kami. Dan ada buah-buahnya yang kalau sudah masak manis, ya, asam manis, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ketika saya naik itu, saya sedang asik memetik buah dan makan, ya. Tiba-tiba saya menginjak satu ranting. Rantingnya agak besar tapi sudah kering dan ranting itu patah. Dan saya hilang keseimbangan. Saya langsung jatuh menimpa ranting-ranting yang lain. Bahkan sekitar 20 meter saya langsung jatuh ke bawah. Dan menimpa akar-akar pohon itu karena sudah besar. Dan saya itu bisa. Menurut orang saya sudah habis nafas. Tiba-tiba saya dibawa oleh orang-orang ke rumah saya dan membuat ibu saya, mama saya, orang tua sudah jadi panik dan nangis, saudara-saudara. Karena mereka lihat waktu itu saya sudah diam dan seperti sudah habis nafas. Tiba-tiba ayah saya mengambil air 1 ember dan dia siram. Ketika dia siram, saya langsung terbangun, ya, siuman. Dan akibat daripada kecelakaan tersebut, setahun lebih saya tidak masuk sekolah. Karena ada kerusakan-kerusakan di dalam yang harus diobati selama 1 tahun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan akhirnya
Setelah itu, puji Tuhan, saya sembuh. Lagi-lagi kasih Tuhan itu nyata dan nyata dalam hidup saya. Dan saya melanjutkan studi, tamat SD saya, disekolahkan di satu SMP di ibu kota kecamatan di desa kami. Dan ibu kota kecamatan itu sekitar 20 kilometer dari desa. Setiap hari kami ke sekolah bersama teman-teman ya. Dan pada waktu itu karena orang tua miskin ya, kami harus mengirit-irit uang. Dan salah satu jalan adalah kami dan saya dan teman-teman selalu mencegat mobil open car. Untuk ke sekolah kalau naik mobil open car pada waktu itu selalu gratis, tidak bayar ya. Suatu saat ketika saya akan kembali bersama-sama teman sudah keluar sekolah dan kami lagi-lagi naik open car yang ketika itu saya ingat open car itu adalah mobil HiAce. Kami naik di situ ramai-ramai dan duduk di boxnya di atas pinggir-pinggir sambil berpegangan begini. Saudara, ketika mobil itu berjalan dalam keadaan kecepatan tinggi, karena jalan ada lubang-lubangnya, dia mau menghindari suatu lubang. Dan pada saat itu, saya pribadi kehilangan keseimbangan. Dan saya jatuh ke belakang, kaki saya terangkat dan jatuh ke belakang. Tapi suatu peristiwa mujizat yang luar biasa saya anggap itu adalah kasih Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa. Ketika saya jatuh dari mobil itu, saya seperti ada seseorang yang memutar saya di udara. Sehingga saya justru jatuh terpelungkup. Ya, di depan ini duluan jatuh di aspal. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan memang seluruh badan ini luka-luka dari kepala lagi sampai ke kaki. Luka-luka. So ketika saya jatuh terpelungkup itu saya masih ditarik oleh daya tarik kecepatan mobil. Dan saudara-saudara saya dibawa rumah sakit. Dan saya berpikir waktu itu, seharusnya jatuh saya itu kepala duluan. Kepala, otak di belakang ini dulu. Dan cuma ada 3 kemungkinan. Yang pertama saya patah leher. Dan yang kedua saya geger otak. Atau kalau tidak, yang lebih tragis, saya mati di tempat. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan 2 minggu kemudian lagi saya sudah sehat semua. Saudara yang dicintai Tuhan, lagi-lagi saya menemukan betapa ajaibnya pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang menyelamatkan kehidupan saya. Dan kasih Tuhan itu mulai nyata dan terbukti secara pribadi dalam hidup saya. Ketika saya lulus SMP, saya disekolahkan orang tua ke kota Manado. Saya masuk suatu sekolah kejuruan namanya SMEA Negeri Manado. Dan disitulah momen titik balik hidup saya. Ketika saya sedang bersekolah di sana, saya berjumpa dengan Tuhan. Lewat suatu saat teman, kami pergi bersama teman ke suatu KKR di Gedung Koni Manado. Ribuan orang hadir. Dan waktu itu seorang pembicara yang masih anak-anak, pembicara anak penginjil cilik. Dia berkhotbah dengan lantang tentang firman Tuhan, tentang kasih Allah, anugerah Tuhan yang besar, saudara-saudara. Dan ketika akhir khotbahnya itu dia memberi tantangan lewat altar call. Dia mengajak siapa saja di sini, Bapak Ibu bahkan anak-anak muda yang mau memberi diri kepada Yesus, bertobat dan menerima Yesus dan memberi diri untuk melayani Tuhan, maju. Dan waktu itu kami maju, saudara-saudara. Di situ saya berlutut, saya membuka hati untuk Yesus Kristus. Saya minta ampun segala dosa-dosa saya bertobat, dan saya menerima Yesus di hati saya. Dan itulah suatu pengalaman yang indah.
di mana saya bisa menjadi milik Tuhan. Suatu titik balik yang luar biasa dalam hidup saya. Yang dulu saya orang berdosa, walaupun memang saya sudah agama Kristen, tapi saya masih beragama saja. Saya belum mengenal Yesus sungguh-sungguh. Dari seorang yang tidak suka masuk gereja, seorang yang tidak suka baca Alkitab, tiba-tiba Tuhan ubahkan hidup saya. Rindu membaca Alkitab tiap hari, rindu ke gereja, rindu bersekutu tiap hari. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, betapa besar kasih Tuhan. Di situ saya benar-benar bukan menjadi Kristen beragama saja dari keturunan, tapi benar-benar saya berjumpa dengan Yesus. Saya mengalami Tuhan langsung. Sebab akhirnya saya ketahui bahwa kekristenan yang sejati itu, yang sesungguhnya adalah ketika kita berjumpa dengan Yesus, Raja segala raja, yang tinggal dalam hidupku dan hidupku berada di dalam dia. Dan itu mengubah hidup saya. Dari seorang anak yang nakal, seorang anak yang suka maki-maki, pergi ke Manado dibekali dengan jimat-jimat oleh ayah saya, bapak saya. Saya lepas semuanya itu dan saya menjadi baru. Saudara, saya selama masuk sekolah waktu di sini melayani Tuhan. Pergi melayani di rumah sakit, melayani di orang tahanan di penjara, melayani di jalan-jalan, melayani anak-anak muda. Hampir setiap saat hidup saya ketika keluar sekolah itu yang menjadi kegiatan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan, saudara-saudara. Sungguh luar biasa kasih Tuhan yang Dia telah nyatakan dalam hidup saya. Dalam rentetan peristiwa, kejadian peristiwa, berbagai-bagai kecelakaan, hampir saja merenggut nyawa saya. Tapi lagi-lagi Tuhan punya rencana yang indah. Karena Dia ingin memakai hidup saya untuk menjadi alatnya di bumi ini. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya setelah saya tamat SMEA, saya akhirnya karena pengalaman dengan Tuhan itu begitu indah, saya mau secepatnya meresponi panggilan Tuhan. Hidup untuk Kristus, melayani Kristus. Dan saya mengambil keputusan waktu itu memang tidak melanjutkan kuliah, ya karena juga keuangan dari keluarga, orang tua pas-pasan, miskin, saudara-saudara. Nah, akhirnya saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab lewat suatu sekolah yang melatih kehidupan saya untuk memahami kebenaran dan melatih untuk pembentukan karakter. Begitu keras sekolahnya, saudara-saudara. Banyak praktek pekerjaan dan lain-lain, aturan yang begitu ketat. Tetapi Tuhan membentuk. Tapi suatu hal yang juga yang menjadi pertanyaan dalam hidup saya, ketika saya masuk sekolah itu, saudara-saudara, saya mengalami sakit. Dan saya cukup menderita mengikuti sekolah itu karena sementara sakit, sementara belajar, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, doa, puasa, dan lain-lain. Dan sakit saya itu waktu itu adalah sakit. Saya kira itu adalah sakit paru-paru, karena saya sering batuk-batuk. Dan dahat saya itu selalu bercampur dengan darah. Dan itu saya alami, saudara-saudara, sampai saya selesai di sekolah itu. Saya diutus pelayanan-pelayanan di sekitar Sulawesi Utara. Dan suatu saat saya melayani di suatu desa. Saya ketika melayani orang banyak, berdoa untuk keselamatan mereka, untuk masalah-masalah mereka, yang sakit didoakan sembuh. Tapi saya mau berpikir, Tuhan, kok saya melayani orang mereka sembuh, tapi mengapa saya ini justru sakit? Dan suatu momen saya mengambil suatu tindakan, keputusan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, oh saya begitu banyak obat yang saya bawa di plastik. Mengapa saya ini sudah terikat dengan ini? Dan akhirnya saya mengambil keputusan hari itu, saya ingin mengalami pengalaman iman bersama Tuhan.
Ini pengalaman pribadi. Walaupun obat dokter itu tentunya tidak jadi masalah, karena itu dari Tuhan juga. Tapi ini pengalaman pribadi saya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayah saya ambil obat di plastik, satu plastik itu saya. Waktu itu saya buang dan saya berkata, Tuhan, saya hanya mau percaya padamu bahwa Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Saya ingin mengalami mujizat. Dan ketika saya mengambil keputusan, sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Hari lepas hari, hari lepas hari, hari lepas hari, tubuh saya mulai sehat. Paru-paru saya mulai sehat. Ya. Tubuh saya dulu kurus, mulai bertambah-tambah. Timbangannya, saudara-saudara. Yang dulu mungkin cuma 40-an, mulai bertambah. Dan sampai hari ini, Tuhan Yesus penuh kasih dan menyembuhkan saya. Oh, saudara yang dikasih Tuhan. Dan setelah itu, saudara yang dikasih Tuhan, masih di sekolah itu, ada lagi suatu momen peristiwa di mana hampir saja tentunya di sisi lain rencana iblis untuk mencelakakan saya, menghabisi nyawa saya, tapi rencana Tuhan indah dalam hidup saya. Suatu ketika bersama anak-anak sekolah, di sekolah Alkitab itu bersama guru-guru perhamba Tuhan, pergi beribadah di suatu rumah persekutuan, ya. Dan mobil-mobil, motor semua dari anggota persekutuan perhamba Tuhan itu diparkir di halaman, dan halaman rumah itu bukan rata tetapi miring. Jadi mobil-mobil diparkir miring, harus didongkrak dengan batu, ya, diganjal dengan batu, dan rem tangannya harus bagus. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kami keluar ibadah, selesai ibadah, saya tiba-tiba berdiri di belakang mobil, suatu mobil, dan saya ada di tembok pagar, ya. Tembok pagar di belakang mobil tersebut. Entah bagaimana sopirnya tidak ya, ada sedikit kekeliruan, kesalahan. Akhirnya mobil itu ketika dia rem tangannya mungkin dia lepaskan, mobil itu tidak terkendali, sedang undur, sedang jalan ke saya dengan berjalan undur, saudara-saudara. Dan itu akan menimpa saya. Tetapi sesuatu yang luar biasa, tiba-tiba seperti ada seseorang yang menarik saya keluar dari tembok itu. Ketika saya keluar, mobil itu tiba-tiba menimpa tembok di mana saya berdiri di situ. Saudara, kalau bukan Tuhan, kalau bukan kasih, mungkin saya sudah penyok di situ, ya. Terjepit antara mobil dan tembok. Saudara yang dikasih Tuhan, lagi-lagi saya melihat, oh betapa besar kasih Tuhan, anugerah Tuhan, rancangan Tuhan yang indah dalam hidup saya. Saudara-saudara, ada rentetan-rentetan pengalaman peristiwa yang hampir saja merenggut nyawa saya. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya, rancangannya yang indah dalam hidup saya. Sehingga sampai hari ini saya ada. Saya diberkati Tuhan, saya dipakai Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan sudah tidak terhitung orang-orang yang Tuhan izinkan saya baptis. Sudah tidak terhitung orang-orang yang angkat tangan dan maju ke depan menerima Yesus Kristus Tuhan. Karena saya sudah mengalami kasih Tuhan yang besar itu. Bukan sekedar suatu cerita, tapi ini benar-benar kenyataan. Saya alami kasih Tuhan yang besar itu. Dan tentunya kasih itu yang saya alami bukan sekedar untuk diri saya sendiri. Tapi kasih itu saya harus bagikan kepada orang lain. Lewat pelayanan saya. Pelayanan penginjilan, Tuhan bawa saya dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari suku-suku terasing. Saudara-saudara, dan keliling Indonesia ini, bahkan Tuhan izinkan sampai ke luar negeri. Satu hal tujuan saya adalah hanya untuk memberitakan betapa besar kasih Tuhan itu dalam hidup saya. Betapa besar kasih Tuhan itu kepada semua manusia.
Sehingga dia rela mengirim anaknya itu Yesus Kristus. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang saya alami. Betapa Tuhan itu penuh cinta dan kasih kepada kita semua. Siapapun saudara-saudara, saya mau berkata, apapun masalah saudara, apapun peristiwa-peristiwa pahit yang saudara alami, siapapun yang mendengar hari ini, dengarkan. Yesus mencintai saudara. Ya. Sebagaimana dia mengasihi kota Nineve, walaupun mereka orang berdosa. Tapi ketika mereka bertobat dan datang kepada Yesus Kristus, Tuhan menerima mereka. Dan bencana besar yang Tuhan rancangkan kepada mereka dibatalkan. Itulah isi hati Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam diri saya. Dan isi hati Tuhan yang sama yang ingin buktikan dalam hidup saudara. Tapi saudara harus membuka hati dan terimalah Yesus sebagai Tuhan. Tinggalkan dosa-dosamu, bertobatlah, alamilah kekristenan yang sejati. Yaitu berjumpa muka dengan muka langsung bersama Yesus. Bukan sekedar orang beragama. Mungkin engkau dari kecil sudah beragama Kristen. Tapi engkau hanya beragama saja. Ingat, agama tidak menyelamatkan. Tetapi Yesus Kristus Tuhan, dialah yang menyelamatkan saudara-saudara. Kebaikan tidak menyelamatkan. Tapi Yesus Kristuslah yang menyelamatkan. Tentu ketika kita bersama Yesus, kita harus berbuat baik. Membagikan kasih Tuhan kepada semua orang. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi marilah datang kepada Yesus. Dia berkata, marilah datang kepadaku. Hai kamu semua yang berbeban berat dan letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Itu janji Tuhan, saudara-saudara. Jangan hanya sekedar beragama. Tapi berjumpalah secara pribadi dengan Yesus Tuhan. So pasti kita akan masuk surga. Sebab itu janji Tuhan yang luar biasa. Dia rindu di mana tempat dia berada. Kita pun berada. Oleh sebab itu saudara-saudara, kasih Tuhan luar biasa. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, saudara-saudara. Kasihnya adalah segala-galanya. Kasihnya adalah segala-galanya bagi saya dan bagi saudara. Mari dan lihatlah, alamilah kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Betapa besar kasih-Mu yang Kau telah nyatakan dalam hidup hamba-Mu. Tuhan, demikian juga kasih-Mu Engkau akan nyatakan kepada siapapun saat ini. Mungkin sedang sakit, mungkin sedang dalam segala masalah problem mereka. Masalah anak-anak, masalah ekonomi, masalah kehidupan Tuhan. Hanya Engkaulah solusi dan jawaban mereka. Tuhan datangi mereka. Saudara datanglah kepada Yesus, percaya kepada Dia. Dan terimalah Yesus di hatimu. Bertobatlah, maka engkau akan diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan. Hamba bersyukur. Haleluya. Amin.